Betul. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Masih semangat? Oke. Pada hari ini selamat datang. Saya ucapkan selamat datang di Desa Tanrejo, khususnya di TPS 3R. Hari ini kalian mau menjalankan outing kelas pelajaran kelas ya? Semoga bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan mendengarkan Bapak narasumber serta kundur bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan kalian nanti. Semoga juga kalian bisa menjadi pelopor bagi masyarakat sekitar, bagi teman-teman sebaya yang lebih mencintai lingkungan dan menjaga bumi kita untuk lebih baik lagi. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya saya serahkan kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Agus. Monggo Bapak Agus, persilakan saya persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sama ibu itu segera hari ini. Tadi dari rumah udah sarapan belum? Ada yang mau makan nggak? Oh nggak ada. Ya, nah ini ya, adik-adik hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa bisa sekolah di luar kelas.
sekolah di dalam kelas itu biasa loh. Tapi sekolah di tempat sampah udah pernah belum? Rasanya itu yang kan? Wah, baru ya. Nah, ini apalagi ya? Apalagi kegiatan sudah dipusatkan di sini. Kalau sampah itu di mana-mana rasanya gimana? Lebih nggak enak loh. Nah ini kenapa kita sekolahnya di tempat sampah? Karena kita akan membahas masalah sampah. Jadi sekolah yang paling bagus itu atau menerima pelajaran kalau kita sekolah agama yang tempat agama, membahas masyarakat yang masyarakat, bahas taman yang taman. Tapi yang bahas sampah yang tempat sampah itu yang paling bagus. Jadi ada yang namanya rasa otaknya itu jadi oke loh sampah gitu, buat tidak cerita gitu ya. Ya pada hari ini kita akan membahas terkait sampah dengan temanya sampahku tanggung jawabku. Itu temanya hari ini. Lanjut Mbak Tari. Nah, klik aja. Nah, sampah itu jadi problem atau masalah atau berkah. Menurut adik-adik, masalah ya? Kenapa jadi masalah? Itu satu, kemudian apa lagi? Kotor, terus? Silang buris tutupi terus. Pindah depan nggak apa-apa. Ya. Nah ini jadi sampah itu merupakan sebenarnya masalah. Jadi di zaman dulu sampai sekarang sampah itu jadi masalah. Jadi semuanya akan menganggap bahwa sampah itu masalah bagi kehidupan manusia, kan? Jadi mengapa sampah itu kok menjadi masalah? Kenapa kok jadi masalah? Karena baru ya, karena tidak diatasi, ya kan? Kalau diatasi itu tidak akan menjadi masalah. Nah, bau itu adalah sebab, ya. Jadi salah satu dari timbulnya sebab, kemudian ada akibat. Nah, bau itu adalah akibat sampah yang tidak dikelola. Lanjut, Mbak. Nah, adik-adik pernah lihat semacam ini? Di desa ini jenengan ada nggak? Banyak. Yang tidak ada di desa mana coba? Ajukan tangan. Ya. Jadi seperti ini kulino preso ya. Nah, kira-kira jenengan biasa atau tidak melihat semacam ini? Biasa aja. Orang isi. Oh, betul. Nah ini mengapa kita tuh menganggap bahwa sampah itu hal yang biasa? Karena tiap hari dari jenengan lahir sampai sekarang wis kulino membuang sak karepe dhewe. Jadi kita menganggap itu bagian dari hidup kita. Padahal tadi disampaikan kalau sama adik-adik nek nang kene mambu sampai mambu dhewe nyaman apa mboten? Mboten kan? Nah, kemudian lanjut. Nah, ini seperti ini jenengan nang pasar pernah lihat atau enggak? Nyaman atau tidak? Tidak. Nek dibandingkan pasar gini, pasar Talaan terus sama jenengan di mall, enak mana? Kenapa? Ono sawangane bersih. Artinya kebersihan itu bagian dari iman. Kemudian dengan iman berarti kita nyaman, ya kan? Betul. Jadi kan kebersihan bagian dari iman. Nah, agama apapun menyatakan bahwa kebersihan itu bagian dari perilaku agama, ya. Nah, ini sekarang sampah semacam ini banyak sekali, apalagi di kota-kota. Yang orang kota mana coba? Kotanya mana mas? Oh, lihat ini di sana dari. Ya. Nah ini fenomena di tempat kita. Jadi mungkin di dekat jenengan lewat pasar. Nah termasuk dekat MIPA itu kan ada taman. Saya kalau lihat taman di Parakan itu juga sekarang lekas kumuh, ya kan? Ada tempat sampah di depannya tapi ya perget gitu kan. Nah ini yang kehidupan sampah itu ada di lingkungan kita. Lanjut Mbak. Kemudian mengapa sampah itu perlu dikelola, gitu kan? Nah ini dari data perhitungan. Ini ada perhitungan. Jadi satu orang jiwa atau satu orang kayak di rata-rata dari yang tua sampai yang kecil itu menghasilkan 2 liter. 2 liter itu liter cc.
Ayo yang di kafe. Kan matematika kita 1 liter berapa cc? 1 liter itu nek dari ini 10 ke bawahnya 10 ke salahnya 10 atau 1000 cc atau 1000 mili atau 1000 cm kubik. Jadi kira-kira begini meteran ini, ya, ini 1 liter. Kemudian satu orang itu menghasilkan 2 liter. Penduduk Temanggung itu ada 820.000. Nah, kalau sehari satu orang menghasilkan 2 liter, maka akan per hari ada 1640 liter atau setara dengan 1640 meter kubik. Nah, 1000 meter kubik itu spiro begini bayangan ini, itu per hari 1640 meter kubik sampah yang dihasilkan oleh penduduk Temanggung. Kalau kita bandingkan, jauh ini di ciri-ciri rumahnya. Nah, rumah yang katakan terkecil di tempat kita itu kan ukurannya ambane 5 ring burine sama dhuwure 3 nggih. Itu atau tipe 45. Itu volumenya 135 meter persegi. Nah, kalau produksi sampah itu 1640, saben dino tidak ditangani, maka kurang lebih tiap hari ada 12 rumah yang akan hilang. Nah, ini kalau sampah itu tidak dikelola. Jadi itu bisa terjadi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena sampah itu kan numpuk terus gitu kan, kalau tidak dikelola. Ini yang kenapa kita perlu prihatin, sampah itu perlu diolah. Nah, untung saja Gusti Allah itu nggawe bakteri yang namanya pengurai. Kalau bakteri pengurai ini tidak ada, maka sampah itu juga menggunung. Untungnya seperti itu. Tetapi apakah pengurai itu bisa mengurai yang non organik? Bisa nggak? Bisa nggak? Misalnya yang kertas bisa diurai atau tidak? Bisa. Lama apa sebentar? Lama. Kalau plastik bisa diurai atau tidak? Bisa. Diurai sama bakteri? Tidak bisa ya. Artinya plastik nggak bisa. Kemudian besi bisa nggak? Nggak bisa juga. Artinya ada sampah, beberapa sampah yang tidak bisa diurai. Jadi alam menyediakan pengurai, tetapi ada beberapa produk dari manusia itu yang tidak bisa diuraikan. Ini yang perlu diatasi. Lanjut. Nah, ini berapa lama ya sampah itu bisa diurai? Jadi alam ini memang menyediakan pengurai, tapi uraiannya itu tergantung dari jenisnya. Misalnya kertas 10 sampai 30 hari itu bisa hancur. Kemudian baju katun, nah bajunya dengan ini misalnya kok sudah dibuang, kemudian dibuang ke sawah atau kemana, itu waktunya 2 sampai 5 bulan, itu baru hancur, terurai. Kemudian kayu itu meskipun terbuat dari bahan alam, tetapi itu juga lama, 10 sampai 15 tahun, tapi ini tidak membahayakan bagi lingkungan. Kemudian wool ini bisa diurai karena dia terbuat dari wool kain apa? Ayo, bulu domba ya, wool itu. Karena dia berasal dari organik maka bisa diurai. Kemudian aluminium, kaleng dan sejenisnya yang logam itu sampai 500 tahun itu baru bisa diuraikan. Kecuali ada yang namanya korosi. Korosi itu neyeng gitu ya, itu akan lebih cepat. Kemudian yang terakhir plastik. Plastik itu menurut penelitian, jadi ini juga nggak ngarang. 1 juta tahun itu dari mana? Umur DB berapa gitu kan? Ini berdasarkan penghitungan dengan yang namanya metode ini namanya pengukur tahun. Ada yang pernah belajar kimia belum? Tidak ada pelajaran kimia ya? Nah, ada yang namanya waktu peluruan, itu bisa diukur. Berapa sih lama waktu sebuah benda akan mengalami perubahan? Itu namanya waktu peluruan di pelajaran kimia. Mungkin kalau jurusan akuntansi mungkin nggak ada, tapi kalau di kafe ada nggak? Nggak ada juga. Nggak ada. Mungkin yang pertanian yang ada. Nah, itu 1 juta tahun. Artinya kalau kita buang sampah plastik sekarang, berarti 1 juta tahun baru akan hilang. Jadi maksudnya hilang itu semuanya habis. Jadi ini kenapa kita perlu mengelola sampah.
Kemudian yang dimaksud sampah itu apa? Ada yang tahu? Tahu? Limbah. Apa lagi? Sebelah sini yang dimaksud sampah apa? Jangan ngerti. Jadi kan kalau kita mau mengelola sampah kan benar bisa main dicek loh. Sampah apa coba? Kotoran ya, limbah, kotoran terus apa? Apa lagi? Iya, sampah kan sampah adalah ada limbah kotoran terus. Nah, kesimpulannya apa? Sampah itu adalah segala sesuatu yang tidak digunakan kembali, kemudian dibuang. Ya, sampah mesti dibuang, kayak sampah DP ini berarti dia masih digunakan. Nah, itu definisi secara umum. Kalau menurut undang-undang juga ada, yaitu sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari. Jadi yang hasil apa kegiatan manusia ada sisanya itu adalah sampah. Misalnya jangan orang kelas itu sampah. Jangan lebar nulis bukunya rakanggo dibucar itu sampah. Kita membeli jajanan bungkusnya itu juga sampah. Artinya segala sesuatu yang tidak dibutuhkan untuk aktivitas manusia kembali itu masuk ke dalam kategori sampah. Nek uang sing ora digunakan juga sampah. Maka ada pepatah sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi sesama. Nek orang berguna berarti sampah. Boten? Boten ya. Nah ini, jadi definisi ini juga bisa digunakan untuk itu. Lanjut. Kemudian sampah itu dibagi 3 secara golongan besar. Yang pertama sampah organik. Contohnya apa? Nah, sisa makanan, terus daun. Oh, terus. Apa lagi? Ranting, terus tinggal kayu, ya. Terus kotoran, ya. Kotoran banyak, ada kotoran hewan, kotoran manusia, dan lain sebagainya. Gitu. Nomor deh. Ya, artinya segala sesuatu yang berasal dari alam ataupun yang diciptakan Tuhan itu masuk ke dalam organik. Nah, kemudian ada sampah anorganik. Jadi yang bukan organik itu sampah yang dihasilkan karena buatan manusia. Jadi ini bedanya. Kalau yang buatan Tuhan itu pasti sampah organik, tapi yang buatan manusia itu anorganik kebanyakan. Nah, meskipun nasi itu dibuat oleh manusia, tetapi berasnya buat siapa? Tuhan. Artinya itu masih organik gitu. Nah, ada plastik, ada kertas, ada kaca. Kemudian yang ketiga adalah sampah B3B, bahan berbahaya dan beracun. Jadi kan jangan lagi ada sampah B3B itu singkatannya berbahaya, beracun, bahan berbahaya dan beracun. Contohnya obat-obatan, inseksida rumahan, termasuk wadai. Jadi tempatnya ini merupakan juga sampah B3. Jadi ini yang harus, misalnya bapaknya dengan obat nyemprot, sampahnya ini tidak boleh dibuang sembarangan, karena ini adalah bagian yang berbahaya dan beracun. Tapi kenyataannya di tempat kita, jenengane bungkus obat, ya bungkus obat, kemudian botol obat itu semuanya dibuang sembarangan, gitu. Ini harusnya dipisah. Nah, lanjut Mbak. Kemudian di jenis sampah, nek zaman biyen, zaman dulu itu sampah itu mudah terurai karena nek dodolan ini orang bukan biyen orang-orang ya. Ketika saya kecil, ya kan mungkin nggak besok. Ada yang mungkin namanya takir enggak? Nggak ada ya. Takir itu bungkus yang dibuat dari daun pisang. Jadi ngaperi berkat itu pakai takir. Wadai besek itu dari anyaman bambu. Nah ini sehingga ini mudah terurai. Kemudian sampah itu semuanya ataupun terbuat dari bahan organik. Kalau sampah sekarang gawe tempe mawon dibungkus plastik. Padahal plastik rusaknya berapa tahun? 1 juta kan. Nah, terus kemudian setiap ke pasar
ibu-ibu juga kunduri membawa plastik kabeh dawa kresek. Nah ini yang menyebabkan kenapa sekarang banyak sekali sampah dibandingkan zaman dulu. Nah ini. Kemudian ketika bapak ibu panjenengan ke sawah, itu juga di sawah jangan